Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rosalina, NPM 2021082010. Saya dari Tadris Biologi kelas B, ingin memenuhi tugas yaitu ujian tengah semester dengan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Adapun dosen pengampu saya adalah Bapak Tri Andri Setiawan MPD. Apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya. Nah, kita sudah tahu kan pengertian dari fotosintesis itu seperti apa? Lanjut, kita akan membahas bagaimana proses fotosintesis. Teman-teman, seperti halnya yang kita tahu bahwa cahaya itu penting sekali dalam pertumbuhan tanaman. Bila tanaman terlalu sedikit mendapat cahaya, akan tidak baik. Karena tanpa cahaya, proses fotosintesis akan terlambat. Tetapi, cahaya yang berlebih juga dapat mengakibatkan penguraian hormon auksin sehingga menghambat pertumbuhan. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi reaksi fotosintesis. Energi matahari yang diserap oleh daun itu sebesar 1-5%, sedangkan sisanya dikeluarkan melalui transpirasi dan dipancarkan atau dipantulkan. Hasil pemantulan gelombang cahaya ke udara ini menghasilkan warna vegetasi alami yang diterima oleh mata. Efisiensi penyerapan cahaya oleh daun dapat menghasilkan perubahan morfologi dan fisiologi yang berbeda. Cahaya matahari merangsang sel penutup menyerap ion K+ dan air sehingga stomata membuka pada pagi hari. Konsentrasi CO2 yang rendah di dalam daun juga menyebabkan stomata membuka. Fotosintesis akhirnya menggabungkan CO2 ke dalam karbohidrat yang dikenal sebagai fiksasi karbon atau siklus pengurangan karbon fotosintesis. Stomata dapat terbuka karena sel penjaga mengambil air dan menggembung, di mana sel penjaga yang menggembung akan mendorong dinding bagian dalam stomata hingga merapat. Lebih dari 90% CO2 dan uap air dipertukarkan antara tanaman dan lingkungannya melewati stomata. Oleh karena itu, stomata terlibat dalam pengendalian dua proses yang sangat penting tetapi bersaing, yaitu yang pertama, penyerapan CO2 untuk fotosintesis, dan yang kedua adalah kehilangan air transpirasi. Fotosintesis atau disebut juga asimilasi zat karbon CO2 adalah suatu proses zat-zat organik H2O dan CO2 oleh klorofil diubah menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan sinar matahari. Konsentrasi CO2 di udara berkurang dengan bertambahnya ketinggian tempat. Melalui proses fotosintesis, CO2 di udara diserap oleh tanaman dan dengan bantuan sinar matahari, kemudian diubah menjadi karbohidrat untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh tanaman dan ditimbun dalam bentuk daun, batang, cabang, buah, dan bunga. Asimilasi karbon adalah proses pembentukan glukosa yang dapat dilakukan dengan cara fotosintesis. Jadi dalam proses itu diperlukan bahan CO2 dan H2O, dan proses ini melibatkan cahaya sebagai sumber energinya. Sedangkan pembentukan gula lainnya bisa dengan cara komisentesa,
dengan bahan yang sama tapi memerlukan energi dari hasil reaksi kimia. Dan proses ini ditemukan dalam peristiwa nitrifikasi. Profesor bidang biologi dari salah satu universitas dari Inggris mengamati pertumbuhan tanaman yang lebih cepat seiring dengan meningkatnya kadar CO2 di udara beberapa tahun ini. Menurut data pada 2013 yang dipaparkan dalam penelitian universitas itu, pertama kalinya dalam sejarah kenaikan CO2 mencapai 400 ppm. Di satu sisi, banyaknya CO2 baik untuk tanaman, paling tidak dalam jangka pendek karena bisa membantu proses fotosintesis untuk pertumbuhan tanaman dan produksi pangan. Namun, tim penelitian yang dipimpinnya mengalami kendala untuk menemukan tanaman yang telah banyak terpapar CO2 sebagai dasar adanya proses adaptasi oleh tanaman. Untuk menjawab kendala tersebut, mereka pun menggunakan perbandingan tanaman yang memang sudah mendapat kecurangan CO2 berlebih dengan alamiah, seperti Plantago lanceolata dengan tanaman yang kadar CO2-nya lebih dikontrol. Itulah tadi presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai fotosintesis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.